Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyarul Soliha. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya mahasiswa tingkat 2. Di sini saya akan mempraktikkan atau akan melakukan ujian DOPS PBK KMP 2 dosen pengampu Ibu Yuyun Solihatin, Magister Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan atau mempraktikkan irigasi telinga dan obat tetes telinga. Oke, langsung saja pada kasus. Berdasarkan data hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri pada telinga. Hasil pengkajian menunjukkan terdapat cairan keluar dari lubang telinga berwarna kuning kemerahan. Kemudian adanya perforasi membran timpani, demam, tekanan darah 130/90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 38,2 derajat Celcius. Jadi, diagnosa yang muncul adalah gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan pendengaran terdapat pada buku SDKI dengan kode D.0085. Dibuktikan dengan data subjektif, klien mengeluh kurang mendengar bunyi suara. Data objektif, tampak perforasi membran timpani. Maka saya sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan berdasarkan data adanya nyeri pada telinga. Masalah keperawatan berdasarkan kata kunci adalah terdapat cairan keluar dari lubang telinga berwarna kuning kemerahan, terdapat perforasi membran timpani, dan demam. Dengan dilakukan pemeriksaan garpu tala, maka yang diangkat adalah pada gangguan persepsi sensori. Oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal yaitu UC Farida tahun 2016 tentang tata laksana terkini otitis media suppuratif kronik atau OMSK, Medical Journal of Lampung University, volume 6 nomor 1. Tujuan tindakan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan fungsi sensori membaik. Dengan kriteria hasil, ketajaman pendengaran cukup meningkat dengan nilai 4, perforasi membran timpani cukup menurun, cukup membaik dengan nilai 4. Intervensi yang dilakukan adalah irigasi dan pemberian obat tetes telinga. Dengan rasional, mengurangi rasa nyeri dan mempercepat proses penyembuhan. Oke, untuk persiapan alat, untuk irigasi, alat yang digunakan atau yang dibutuhkan ada kom kecil berisi air hangat, kemudian spats 10 cc, otoskop, bengkok atau nirbeken, perla, lampu kepala atau pen light, kapas dalam tempatnya, dan APD, alat pelindung diri seperti handscoon dan masker. Kemudian alat yang digunakan untuk pemberian obat tetes telinga yaitu ada handscoon bersih, kemudian ada tisu, kemudian juga ada perlak dan handuk kecil, terus ada obat sesuai yang diresepkan oleh dokter, pipet jika diperlukan, cotton bud, bengkok, dan pen light. Oke, kita masuk ke tahap prainteraksi, yaitu sebelumnya kita harus melakukan verifikasi data dulu jika ada, kemudian kita lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan itu bisa dengan 6 langkah ya. Oke, 6 langkah cara mencuci tangan. Sudah. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Oke Ibu, perkenalkan ya Bu, saya perawat Sinta. Ibu boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Ibu Padia. Oke, saya cek dulu gelangnya ya Bu. Oke Ibu, betul ya Ibu Padia. Ibu sukanya dipanggil dengan sebutan apa Bu? Padia. Oke, saya panggil dengan Ibu dengan sebutan Ibu Padia ya. Nah, di sini tuh saya akan melakukan pemberian obat tetes telinga gitu ya. Terus nanti tujuannya itu untuk
membersihkan ya. Kalau irigasi itu untuk membersihkan ibu dari kotoran telinga ibu atau ada serumen. Terus tujuan untuk pemberian obat tetes telinganya yaitu untuk mengurangi nyeri karena ibu ada nyeri ya Bu? Iya. Oke, nanti prosedurnya itu nanti saya akan membersihkan dulu telinga ibu atau melakukan irigasi, kemudian nanti setelah itu saya akan memberikan atau pemberian obat tetes telinga. Apakah bersedia ibu? Bersedia. Oke, mungkin saya akan menghabiskan waktunya itu kurang lebih 20 menit ya Bu. Siap. Oke, kalau ibu sudah bersedia, saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Baik. Oke, sekarang saya akan melakukan tindakan irigasi terlebih dahulu. Nah, di sini itu saya ada kom kecil ya, yang berisi air hangat. Kemudian ada PET 10 cc, ini yang 3 cc harusnya 10 cc ya. Kemudian juga ada otoscope. Di sini saya menggunakan alat seadanya aja. Kemudian juga ada bengkok. Kemudian ada pelak juga. Ya, pelak dan handuk kecil. Kemudian ada pen light ya, dan ada kapas dalam tempatnya. Kemudian juga di sini saya akan menggunakan sarung tangan nantinya gitu. Nah, yang pertama di sini saya menyiapkan dulu cairan NaCl yang harus dimasukkan ke dalam spet. Oke, udah. Sekarang di sini saya akan membersihkan telinga klien terlebih dahulu menggunakan kapas dan air hangat. Sebelumnya kita harus pasang dulu pengalas ya di bagian bahu atau di dekat telinga. Sudah. Oke. Oke, setelah pengalasnya itu atau pelak ini itu atau handuk kecilnya itu sudah dipasang, saya pakai handscoon terlebih dahulu. Oke, saya sudah memakai handscoon. Kemudian kita periksa apakah ada kotoran telinga atau tidak di bagian dalam telinganya atau luarnya. Kita menggunakan pen light. Oke, kalau misalkan ada, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas dan air hangat. Sudah, buang ke bengkok. Kemudian kita siapkan bengkok. Suruh pasien untuk membantunya memegang bengkok. Ada pegang ya. Bentar. Nah, setelah itu kalau misalkan pasiennya dewasa, kita tarik telinganya itu ke atas kemudian ke belakang seperti ini, tarik ke belakang. Kemudian kalau misalkan pasiennya itu anak kecil, kita tarik telinganya itu ke bawah dan ke belakang seperti itu ya. Kita mengumpamakan bahwa ini tuh pasien dewasa gitu, sesuai kasus. Oke, kita tarik ke atas kemudian ke belakang, kita semprotkan secara perlahan. Oke, sudah. Lihat, ini cairannya itu keluar ke bengkok. Sudah. Setelah itu, setelah disemprotkan ke dinding gitu ya, kita tunggu beberapa saat sampai telinganya itu benar-benar kering. Ya, kita bisa juga menggunakan kapas untuk mengeringkannya. Sudah. Setelah itu kita periksa lagi apakah di telinganya itu masih ada kotoran atau tidak. Ternyata ini sudah bersih ya, sudah tidak ada kotoran atau serumen. Lanjut, sekarang saya akan memberikan obat tetes telinga. Oke, sekarang saya mau memberikan pemberian obat tetes telinga ya. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi peradangan atau infeksi, kemudian mengurangi nyeri juga, dan bisa melunakkan serumen. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan alat-alatnya, tidak jauh seperti tadi alat-alatnya ya. Kemudian
Kita kaji dulu telinganya ya. Bisa juga diperiksa dengan menggunakan pen lagi. Misalkan diperiksa. Kalau misalkan terdapat cerumen juga, itu bisa dibersihkan dengan menggunakan lidi kapas atau cotton bud. Posisi kepala pasien itu harus diletakkan miring dengan yang di atas itu adalah telinga yang akan ditindak gitu. Misalkan telinga bagian yang ini yang akan dikasih obatnya, jadi kita miringkan. Ada miringnya bentar. Oke, miringkan. Setelah itu kita bersihkan telinganya. Kalau misalkan ada serumen, kita bersihkan telinganya menggunakan cotton bud. Ini tidak boleh sampai terlalu dalam gitu. Sudah dibersihkan, buang ke bengkok. Kemudian sekarang saya akan meneteskan obat telinganya ini. Nah, pasien tetap berada pada posisi miring ya. Kemudian posisi miring. Kemudian tarik daun telinganya itu ke bawah dan ke belakang untuk anak-anak dan ke atas ke belakang untuk dewasa. Nah, karena saya ini mengumpamakan bahwa pasiennya itu adalah dewasa, jadi saya akan menarik daun telinganya itu ke atas kemudian ke belakang. Kemudian kita teteskan obat tetes telinga ini 1 cm di atas saluran telinga. Ya, ini obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Minta pasien untuk berdiam dulu, untuk miring terlebih dahulu selama 2-3 menit. Setelah obatnya itu netes, sudah masuk ke dalam, itu boleh gitu. Atau juga kalau misalkan dokter menyuruh untuk menutup lubang telinganya menggunakan kapas, kita tutup lubang telinganya menggunakan kapas. Tunggu 15 menit gitu. Setelah 15 menit kapas boleh dibuka. Oke, tadi sebelum ditutupi kapas ya, boleh pasiennya itu untuk 2-3 menit itu kan harus tetap miring ya. Jadi di bagian tragus telinganya itu kita boleh dilakukan tekanan atau pijatan secara lembut. Tuh, bisa dilakukan pijatan ya. Setelah itu baru bisa ditutup oleh kapas seperti itu. Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, sekarang saya sudah beres melakukan tindakan pada Ibu. Bagaimana Ibu sekarang perasaannya? Senang. Oke, udah agak baik kan ya Bu? Sudah ada enak? Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Ibu juga feedbacknya juga positif bagi saya. Ibu juga kooperatif banget gitu ya. Jadi sekarang saya sudah beres melakukan tindakan. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Saya pamit dulu karena saya harus ke pasien yang lain. Kalau misalkan Ibu ada apa-apa, Ibu boleh panggil saya di ruang perawat ya Bu. Permisi ya Bu. Oke, setelah itu kita rapihkan peralatan ya, karena tindakan sudah selesai. Kemudian saya lepaskan handscoon. Kemudian kita lakukan cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Dan yang terakhir kita dokumentasikan hasil tindakan. Sekian video tindakan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.